Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang berlimpah kepada kita, yang kita tidak bisa menghitungnya. Sampai hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan iman, Islam, jasmani dan rohani. Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini menjadi sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, hari ini kalau dilihat dari tanggal Hijriah itu tanggal 20. Kalau dilihat dari tanggal Masehi itu tanggal 30. Kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian, nanti sore itu sudah malam 21. Bapak Ibu sekalian, malam-malam itulah malam yang diberikan oleh Allah hadiah untuk kita semuanya. Maka seharusnya kita meraih dengan sesungguhnya. Karena tidak ada sebuah malam yang dijanjikan dalam satu tahun kecuali di malam-malam 10 hari akhir Ramadan. Ada hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, atakum Ramadhanu sahrum mubarakun. Datang kepada kamu, telah datang kepada kamu sahrun, bulan, namanya bulan mubarakun, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla, Allah mewajibkan azza wa jalla alaikum, atas kamu, siyamahu, untuk berpuasa. Yang di bulan itu tuftahu fihi abwabus sama, dibuka semua pintu langit, artinya pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tuhalla fihi maradatus sayatin, dan dibelenggulah para penggoda yang namanya setan. Lillah, milik Allah. Fihi, di dalam bulan itu ada lailatun, satu malam,
yang malam itu khairum min alfi syahrin. Itu kalau kita bertepatan di dalamnya, beribadah tepat di hari itu, dinilai oleh Allah lebih baik min alfi, lebih dari alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun Bapak Ibu kalau dihitung. Kalau lebih ya lebih dari 1000 bulan itu. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang bisa mencapai, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan. Para bapak dan ibu saudara sekalian, dalam kaidah bahasa itu Bapak, kalau ada kalimat lail itu pada umumnya, jadi lail itu artinya malam. Malam kapan saja namanya malam. Contohnya kalau di surat 17 ayat 79 itu disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari malam, sebagian dari malam itu semua malam dalam 1 tahun itu, terus malam apa saja, itu sebagian dari malam disuruh tahajud untuk tambahan ibadah. Bapak dan ibu saudara sekalian, di situ disebutkan laili. Kemudian ada kalimat kalau di hadis ini disebutkan lailatun, laila. Kalau lail itu belakangnya itu ditambahi ta, namanya lailatu. Maka malamnya itu malam khusus, Pak. Khusus hari itu, tidak ada yang lain. Oleh karena itu di dalam Quran itu ada kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadri di surat 97. Sesungguhnya kami Allah yang Maha Kuasa anzalnahu telah menurunkan Al-Quran berkah, menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadri, di malam yang istimewa, yang tidak ada malam yang lain kecuali malam itu. Ada. Karena itu ketika kita beribadah di malam itu, jaminan di dalam hadis tadi khairum min alfi syahrin. Di ayat ini juga sama. Supaya kita penasaran, Allah mempertanyakan sekaligus jawaban. Kalau dalam bahasa anak sekolah itu namanya tick ending atau question tag. Bertanya tapi ada jawaban. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Dan tahukah kamu apa yang namanya Lailatul Qadar itu? Dijawab oleh Allah, karena kita tidak tahu. Dijawab oleh Allah. Ini loh, saya tunjukkan. Yang namanya Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Siapa yang beribadah di malam itu sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, misalnya kita beribadah yang lain atau mengaji Al-Quran atau berdoa, itu dinilai oleh Allah
lebih dari 1000. Jadi kalau menurut akal kita Pak Bu, umur manusia itu berapa? Ya, Rasulullah menyatakan antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari 70, itu sedikit jumlahnya. Kalau ada 80, ada 90, ada 100, itu jumlahnya sedikit, tidak semua. Rata-rata antara 60 sampai 70. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah menjamin kalau kamu bisa beribadah tepat di malam itu seumur hidupmu total, apa yang kamu lakukan ibadah yang kurang itu tertutup hari itu Pak Bu, langsung tertutup dengan kebaikan-kebaikan. Apa yang kita lakukan selama itu, selama sebelumnya, selama sesudah, sebelum kita melakukan, ditutup oleh amalan yang dilakukan di waktu malam itu Bapak Ibu. Kalau kita contohkan misalkan kita tepat di malam itu ada membaca Al-Quran, misalnya Alif Lam Mim, iku padha karo maca ngene, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim selama lebih dari 83 tahun. Luar biasa. Kalau kita membaca Yasin, itu padha Yasin, Yasin, Yasin sama lebih dari 83 tahun. Tapi yang enggak ada kan orang ngaji Yasin tok itu. Kan enggak ada. Kan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim dan seterusnya. Itu sama dengan lebih dari 83 tahun. Artinya satu malam saja sudah menutup kekurangan ibadah kita selama hidup. Total menjadi baik. Itu kalau kita bisa meraih. Oleh karena itu ada kesempatan, mumpung kita itu diberi umur yang panjang semacam ini, insya Allah di hari ini nanti kita akan berada di hari-hari yang dijanjikan oleh Allah semacam ini. Karena di situ ada ayat yang tadi di surat 97, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di situ ada. Di hari itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah malaikat. Bapak Ibu sekalian, malak itu satu. Tapi malaikat itu ribuan jutaan miliaran Bapak. Sehingga dunia ini penuh berdesak-desaan malaikat. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin mulai dicipta sampai hari kiamat. Itu jumlah malaikat. Turun waruhu, dipimpin oleh komandan malaikat, jenenge malaikat Jibril. Turun bersama dengan malaikat bi'idni rabbi min kulli amrin, dengan izin Tuhannya. Menurut hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda begini, innaha lailatun sabiatin. Sesungguhnya, dari Abu Hurairah itu menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya yang namanya Qadar itu, namanya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Ini ada sebagian dari hadis ini, karena banyak hadis Bapak. Di hadis ini disebutkan sesungguhnya malam Qadar itu adalah malam yang ke-27. Au tasiatin wa isrin, atau malam ke-29. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tilka lailata, di waktu malam itu, malaikat turun yang di waktu malam itu, fil ardi,
di bumi itu aksaru min adadil hasab. Jumlah malaikat yang turun ini ke bumi itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia ini. Piro kerikil? Kita bisa menghitung kerikil sak tong. Lah malaikat turun itu lebih banyak, aksaro min, lebih banyak dari adadi hasab, lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada. Subhanallah. Lalu turun itu biidzni rabbihim, karena diizinkan Allah turun di malam itu karena menyambut namanya qadar. Maka di dalam para ahli tafsir itu menyatakan, Bapak sekalian, para ulama, termasuk salah satu diantaranya Ibnu Abbas, termasuk Qatadah, termasuk Az-Zamakhsyari, termasuk Al-Baghawi, dan masih banyak. Itu menamakan begini dalam kitabnya, yang namanya qadar itu karena di dalamnya terjadi ketentuan. Apa yang ditentukan di situ? Mingkuli amrin, dari segala sesuatu perkara. Mingkuli amrin itu artinya menentukan di waktu itu satu ajal. Jadi ajalnya orang ini, misalkan ajalnya tidak baik, menjadi ajal yang baik. Sebetulnya ada pengaruh tidak husnul khotimah, tapi menjadi ajal yang husnul khotimah. Penentuan itu. Yang kedua, penentuan rizki. Rizki, semua yang diberikan oleh Allah namanya rizki, bukan, tidak harus uang. Sehat itu rezeki enggak? Anak berhasil itu rezeki. Suami istri balance, hidupnya balance, itu rezeki, Bapak. Orang diberi rezeki oleh Allah, artinya hidup di dunia ini bahagia, nanti di akhirat juga akan bahagia. Sebagaimana doa yang di dalam Quran itu ada, orang yang berdoa kepingin baik dunia dan akhirat, di surat 2 ayat 201 itu menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harapan kita, Pak Bu. Suruh berdoa semacam itu. Orang Jawa mengatakan apa? Donga napa niku? Napa? Sapu jagat. Sapa sing ngarani sapu jagat? Enggak ada hadisnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah iku sapu jagat, itu enggak ada kalimatnya. Iki wong Jawa mengatakan bahwa doa itu sapu jagat. Memang mintanya dunia baik, akhirat baik, jauh dari neraka. Makanya terus disebut sapu jagat, Bapak. Tapi enggak ada hadis yang menyatakan doa itu sapu jagat, enggak ada. Ya kita saja yang mengatakan sapu jagat, saking hebatnya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang ketiga yang ditentukan di malam itu, mingkuli amrin itu, berbagai kejadian di dunia yang diberikan kepada malaikat untuk dikerjakan dengan baik. Mana dasarnya? Dasarnya di dalam Quran surat 44, Allah berfirman di ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, ya malam Lailatul Qadar itu. Malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu, nah ini dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Panjenengan tahu hikmah, Bapak? Hikmah itu tidak kelihatan, tapi satu perkara yang benar-benar terwujud nantinya. Saya beri contoh ya. Kalau di surat 16 ayat 125 itu kan ada tata cara dalam berdakwah itu, Bapak. Ud'u ila rabbika bil hikmati. Terus yang kedua, wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'izah hasanah seperti ini. Yang ketiga, lek pancene wong angel wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan debat tapi dengan cara yang baik. Adu argumentasi, Bapak. Adu dalil dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, hikmah itu seperti apa? Saya beri contoh ya, satu saja, banyak Bapak contohnya. Misalkan pernah Rasulullah itu didatangi sahabat, ya Rasul, saya itu cinta engkau. Wah, baik Mas. Tapi saya juga cinta Islam ya Rasul. Wah, baik sekali itu. Ya Rasul, saya itu kepingin masuk Islam. Boleh ya? Wah, sangat baik Mas. Cuma begini ya Rasul, kalau saya masuk Islam, misalkan saya belum bisa meninggalkan kebiasaan saya ya Rasul. Apa kebiasaanmu? Rasulullah bertanya, kebiasaan saya itu ya Rasul, apabila waktu saya kepingin mengumbar hawa nafsu saya akan laksanakan ya Rasul. Saya suka dengan perempuan ya Rasul. Rasul jawab, nggak apa-apa Mas. Loh, nggak apa-apa ya Rasul? Nggak apa-apa. Saya juga suka minuman keras ya Rasul. Oh, nggak apa-apa. Saya juga suka merampok ya Rasul. Saya ini pingin punya harta miliknya orang, saya rampok. Nggak apa-apa Mas. Cuma saya tanya, saya minta satu pada sampean. Apa ya Rasul? Satu saja permintaan saya. Kamu kalau ketemu saya jangan bohong, jangan dusta. Loh, hanya itu saja ya Rasul. Jadi saya melakukan semuanya boleh? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Cuma saya minta satu saja, kamu jangan bohong kalau ketemu saya. Wah, enak ya Islam itu. Akhirnya meninggalkan Rasul. Allahu Akbar dia meninggalkan Rasulullah. Enak masuk Islam ini. Nyatanya berbuat apa saja boleh, kata Rasulullah. Cuma pesan di Rasulullah, kalau ketemu kamu jangan bohong. Dieling-eling siji itu Bapak, pesan di Rasulullah. Akhirnya gimana? Sudah sekian bulan dia mau minuman keras. Sudah diajak oleh temannya minuman keras, sudah disiapkan, tinggal minum. Mikir Bapak, saya minuman keras, saya nanti kalau misalkan saya sudah Islam, saya minuman keras, nah kan ono hukume dalam Islam orang minuman keras. Pertama, yang kedua, bagaimana saya kalau nanti ditanya oleh Rasulullah, sedangkan saya minum keras, terus saya bohong, saya tidak minum. Wah, saya berarti bohong. Nanti kalau saya minum ditanya Rasulullah, saya nggak minum, berarti saya bohong. Akhirnya dia tidak melakukan minuman keras. Karena ingat nanti kalau ketemu Rasulullah saya ditanya bagaimana. Akhirnya nggak minum Bapak. Pada suatu ketika dia mengejar-ngejar perempuan, artinya
kepingin melahirkan nafsunya pada wanita, mau main dengan wanita. Dia mikir lagi, saya kalau main dengan wanita, dalam Islam ada hukuman rajam. Dan yang kalau saya nanti ditanya Rasul, kamu main perempuan enggak? Sedangkan saya main. Kalau saya jawab bohong, kalau saya jawab tidak, berarti saya bohong. Akhirnya dia tidak main wanita. Begitu seterusnya, hari-hari berikutnya akan melakukan seperti itu, tidak jadi lagi. Melakukan lagi, nggak jadi lagi. Akhirnya orang itu tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk. Lalu Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika ketemu Rasul. Dia datang pada Rasul, wahai Rasul, memang yang kamu minta satu ya Rasul, tapi itu bonggilnya Rasul. Saya tidak bisa apa-apa. Mau melakukan ini, saya khawatir bohong kepadamu ya Rasul. Maukan ini, khawatir bohong. Akhirnya saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan orang itu menjadi sahabat yang paling baik, Bapak Ibu sekalian. Itulah salah satu di antara hikmah, Bapak. Nanti ketika Lailatul Qadar itu datang, Bapak Ibu sekalian, Allah akan menurunkan hikmah. Kalau berdasarkan ayat tadi di surat 44 di ayat 3 dan 4 tadi. Di hari atau malam yang diberkahi, Allah menurunkan hikmah. Bapak Ibu sekalian, di sini kejadian dunia itu artinya begini. Misalkan ya, hidup kita itu masih marat-marit seperti kayu itu ya. Kalau natanya itu tidak baik gitu. Jadinya satu, menghabiskan tempat. Ya. Yang kedua, kalau tidak baik natanya, itu juga dipandang tidak enak. Ngambilnya juga susah. Tapi kalau ditatar rapi begitu, ngambilnya enak. Pandangannya juga baik. Artinya begini, hidup ini Pak Bu, ketika masalahnya banyak, silang kesana kesini, misalkan kalau orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, hidupnya tertata menjadi baik sesuai dengan alur, jalannya enak saja. Kalau selang itu airnya enak saja melakukannya, tidak tersendat-sendat karena ada halangan di dalam selang itu. Itu kalau orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, jika manusia itu mencarinya. Akhirnya malaikat begitu melihat 3 perkara itu yang sudah ditentukan, yaitu ajal, yang kedua rizki, yang ketiga perkara kejadian yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, malaikat mengucapkan kepada kita, salamun, salamun, selamat jauh untuk kamu, selamat jauh untuk kamu, selamat untuk kamu. Itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu sekalian, hatta matla'il fajr. Itu diterjemahkan secara letterlek gitu, hatta matla'il fajr, itu artinya sampai meletaknya fajar. Ya kira-kira sampai waktu sahur itu Bapak. Waktu sahur. Dan orang yang dapat itu di malam itu, dia melakukan suatu ibadah. Melakukan suatu ibadah. Orang yang bisa melakukan suatu ibadah malam, misalkan sholat tahajud di waktu malam itu, jaminan Allah Bapak. Di surat 73 di ayat 5 itu Allah menyatakan gini, inna sanulki alaika qaulan sakila, sesungguhnya aku akan memberikan kepada orang yang di malam itu beribadah kepada Allah di sholat malam, sanulki alaika qaulan sakila, perkataan yang sakila, yang berat. Perkataan berat itu begini Bapak, tidak semua orang akan diberitahu kepada orang tersebut, kecuali orang yang dituju. Siapa yang dituju? Yang malamnya melakukan ibadah.
Contohnya Pak Bupati kalau mau mengangkat kepala dinas pendidikan misalkan, itu tidak diumumkan secara umum, itu tidak. Yang kepala dinas itu langsung dibel dari kamar. Bupati, nih Bapak A misalkan, saya Bupati. Oh nggih, wonten menapa Pak Bupati? Saya butuh ya, besok pagi tolong datang ke kantor. Siap Pak Bupati. Pak Bu, kalimat itu tidak akan diberikan kecuali orang yang dikehendaki oleh Bupati tadi. Ini namanya qaulan sakila, perkataan yang berat, tidak diberikan pada semua orang, tapi diberikan kepada orang yang dituju. Janji Allah, siapa yang melakukan di waktu malam itu? Salat malam. Terus warattilil Qur'ana tartila, kemudian diikuti dengan baca Quran dengan tartil. Sanulqi alaika qaulan sakila, aku berjanji akan memberikan kepada kamu qaulan sakila, perkataan yang berat. Begitu datang ke kantor, kamu saya tunjuk ya, mulai tanggal 1 kamu dinas menjadi kepala dinas pendidikan. Kira-kira wongin nolak apa nrimo kira-kira? Napa? Oh, ya sangat senang Pak Bu. Wes apa jenenge, itu yang diharap-harapkan banyak orang Pak Bu. Ya mulai alhamdulillah. Saking senengnya alhamdulillah Pak Bu. Karena dia mendapatkan kebaikan. Besok langsung diberikan SK menjadi kepala dinas. Itu namanya qaulan sakila, perkataan yang berat dan tidak diberikan kepada setiap orang. Hanya orang yang beribadah di malam-malam tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada hadis riwayat Bukhari dan ada hadis riwayat Muslim juga. Sampai Rasulullah secara umum mengatakan, "Man qoma lailatal qadri." Barang siapa yang berdiri sholat lailatal qadri di malam khusus itu, malam qadar, imanan wahtisaban, karena dia melakukan itu karena iman dan ikhtisaban, ingin mendapatkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini jaminan secara umum Bapak, diampuni dosanya yang sudah kelewat dan yang akan datang. Di sini yang kelewat Bapak, ma taqaddama min dambi, dosa yang sudah kelewat ini, yang sudah beberapa hari, beberapa bulan yang lalu diampuni oleh Allah. Siapa yang qoma lailatal qadri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Para bapak dan ibu saudara sekalian, karena itu banyak hadis yang menerangkan semacam ini. Ini saking pentingnya Bapak. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan banyaknya malaikat yang turun karena banyaknya berkah. Malaikat turun dengan membawa berkah dan rahmat sebagaimana mereka turun ketika Al-Quran diturunkan. Itu sudah di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Mereka meletakkan sayapnya mengitari orang-orang yang mencari ilmu dan orang yang mau berzikir untuk dimuliakan. Jadi malaikat itu punya sayapnya dikatupkan begini kepada orang yang majelis zikir. Kalau seperti ini majelis zikir, malaikat datang sayapnya dilebarkan gini, memintakan ampun kepada Allah orang-orang yang seperti itu. Nah, ini saking besarnya Bapak sekalian. Lalu pertanyaannya, kapan kira-kira Lailatul Qadar itu turun? Kalau di hadis yang saya sebutkan tadi, di atas tadi, yaitu pada 27
atau pada 29. Namun di hadis lain Bukhari Muslim juga menyatakan begini, taharrau lailatul qadri, carilah lailatul qadri itu fil asril awakhiri min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir dari Ramadan. 10 hari ini mulai 21 sampai terakhir Pak Bu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pasti kena itu. Namanya menjaring Pak Bu. Jangan memilih tanggal-tanggal yang ganjil saja. Pas kecengi tanggal ganjil, pas turun gak ganjil misalkan. Wah, ketinggalan Pak Bu. Eman, mumpung kita diberi kesempatan. Ya, 10 hari yang terakhir Rasulullah cari itu, kamu pasti akan dapat. Kena Pak Bu itu. Kenapa? Semua ganjil. Oh jangan. Lah kayak semua ganjil karena model puasanya beda ya. Maka diurut aja mulai 21 itu. Red sampai ganjil KB itu nanti. Nah, insya Allah kita akan dapat namanya Lailatul Qadar, tapi dengan sungguh-sungguh. Rasulullah, kata Aisyah ini, Rasulullah itu kalau 10 hari yang terakhir itu lebih kencang, lebih sungguh-sungguh ibadahnya dibanding 20 hari sesudahnya. Apa itu sebelumnya? Itu lebih kencang Pak Bu, artinya lebih sungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, ini Rasul loh Bapak. Kita bandingkan ini Rasul ini Bapak. Rasul itu sudah dijamin dosanya dihapus, masuk surga tanpa dihisab. Kira-kira naik kuburan ngono ditakoni malaikat enggak Rasulullah? Misalkan malaikat, "Man nabika? Sapa nabimu?" Oh, dia sendiri nabi. Oh, jawabannya aku dhewe ngono, masa ngono Bapak. Oke. Ya namanya Rasul dijamin segala-galanya Bapak oleh Allah. Begitu masih mencari Lailatul Qadar. Kita itu tidak dijamin. Ya, perbuatan dosa mengalir bentino Bapak. Istighfar kurang. Lho ngono kok mencari Lailatul Qadar rasa-rasen Bapak. Kalah mbek Rasulullah ngoten nggih. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kesehatan semuanya. Oke, sehingga di 10 hari yang akhir ini nanti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi dengan catatan dengan kesungguhan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat oleh Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.